Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena atas rahmat dan taufik serta hidayahnya, maka kita semua pada hari ini, pada malam hari ini masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Fitriah ini dalam rangka mengikuti kegiatan fikih Ramadan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zulfikarullah LCMA. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan di yaumil akhir nanti. Baik Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Putri, yang ketiga kata sambutan dari Masjid Nurul Fitriah yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Basdian, yang keempat kata sambutan dari pihak ACC, Aksi Cepat Tanggap, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yoko. Yang kelima tausiah yang bertemakan fikih Ramadan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Zulfikarullah LCMA. Keenam nanti ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar fikih Ramadan dapat langsung disampaikan kepada Al-Ustaz Zulfikarullah LCMA. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini, dan untuk mengambil berkah marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Putri. Kepada Ananda Putri kami persilakan.
segala firman. Semoga kita yang mendengar dan khusus Anda yang membacakan kami tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Masjid Nurul Fityan yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Bastian. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kami sesepuh RT 17, khususnya dalam masyarakat sekitarnya. Yang kami hormati saudara kami pengurus dari Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang kami hormati ketua remaja sebagai action dalam acara ini. Yang kami hormati khususnya yang mulia, yang kami hormati Ustadz Muhammad Zulfikarullah SEMA. Beliau ini datang dari Jakarta dan beserta stafnya. Kami ucapkan terima kasih Pak telah bisa hadir bersama-sama kita, karena kami dari pengurus merasa ketiban rezeki. Karena Pak, kami sendiri dan dari pengurus merasa kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk silaturahmi sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini itu mengadakan acara Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan dengan tema fikih Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Marilah kita dengarkan bersama dengan hati yang menerima, dan mohon kita semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa kita ditemukan oleh Allah pada malam hari ini untuk silaturahmi, untuk mendengarkan menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalankan, mendapat barakah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Pak Ustaz sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kerjasama ACT, aksi cepat tanggap, dengan pengurus Masjid Nurul Fityan khususnya seksi remaja. Ini merupakan terobosan dari pengurus remaja, sehingga kita pada malam hari ini semua dapat hadir pada malam hari ini. Selain itu, mungkin di sana sini dalam penyambutan kami yang kurang berkenan, tentu ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian sambutan kami atas nama pengurus Masjid Nurul Fityan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Bastian yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili dari pengurus Masjid Nurul Fityan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan kata sambutan dari tim aksi cepat tanggap yang akan disampaikan insyaallah oleh Bapak Yoke. Kepada Bapak Yoke kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah limpahkan nikmat sehat di tengah jutaan saudara kita harus diuji nikmat sehatnya di wabah corona ini. Salam musyawarah tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau merupakan sosok teladan kita dalam menjalankan aktivitas dan rutinitas. Sebelumnya kami dari tim asisten mengucapkan terima kasih kepada Pak Aksin selaku Ketua Masjid dari Nurul Fityan serta perwakilan dari Masjid Al-Ikhlas. Kami ucapkan syukur dan jazakallahu khair Pak atas kesempatannya dapat bersilaturahmi dalam agenda insya Allah berkali ini dalam agenda terakhir Ramadan 1442 Hijriah. Di sini kami dari Asita Tanggap juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah atas berkenannya untuk hadir dalam agenda ini. Insya Allah pada malam hari ini menjadi salah satu momentum kita dalam mempererat ukhuwah kita, dalam memberikan semangat kita dalam menyambut bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, Ramadan tahun lalu Allah menguji kita dengan bagaimana kita beribadah secara berjamaah hatinya, karena kita dulu beribadah di rumah masing-masing. Alhamdulillah Allah perkenankan tahun ini kita beribadah bersama-sama di dalam masjid. Insya Allah juga pada malam hari ini menjadi momentum kita semua dalam kita menunjukkan seberapa besarnya perjuangan kita untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami dari Asisten Kata mohon maaf atas segala kekurangan yang tadi yaitu keterlambatannya. Insya Allah pada malam hari ini tidak mengulangi keberkahan untuk kita semua dan kita adalah golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa Allah limpahkan nikmatnya. Dan semoga Allah jaga nikmat tersebut dari kita semua. Dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga syukur kita akan nikmat yang Allah berikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yoga atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah fikih Ramadan yang akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Zulfiqrullah LCMA. Kepada adik-adik untuk tetap diri ya, biar selama kita mendengarkan tausiah ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, tanpa waktu mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Zulfiqrullah LCMA. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Nurul-Fityan, Haji Hafsin, Sebastian, serta segala orang tua kami yang akan hadir. Semoga Allah senantiasa berkahi dan rahmati serta dikaruniakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus para asatidzah, para kiai, para ustaz yang hari ini juga hadir dengan lapang orang rasa hormat, dan bapak ibu, jamaah serta adik-adik yang hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk hadir, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhaikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Batam, jangan lupa bawa nasi hangat. Sungguh sayang kami sudah ucap salam, tapi jawab salam sepertinya kurang semangat. Diulang sekali lagi boleh Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salamnya dengan ikhlas Allah lapangkan rezekinya. Yang menjawab amin, semoga Allah sehatkan badannya. Dan aminnya makin kencang insyaallah berkat haji umrah tahun depan. Bahkan yang aminnya lebih kencang lagi, hutang-hutangnya dilunaskan. Saya khawatir yang amin kencang hutang ini kok anak-anak gitu kan. Dan yang insyaallah belum punya jodoh, Allah berikan jodohnya. Yang amin yang sudah punya jodoh, yang masih keturunan. Yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua Bapak Ibu? Fisiknya sehat? Dompetnya sehat? Hatinya sehat? Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa? Karena ternyata di antara nikmat yang banyak dilupakan oleh kita, di antaranya adalah nikmat sehat. Sebagaimana ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yakni apa? Yang pertama adalah as-sihah wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat memiliki waktu lapang atau kesempatan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu serta jamaah yang hadir dikaruniakan sehat yang afiat, yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata salah satu kunci kita bahagia
adalah kita masih merasakan nikmatnya jadi seorang hamba Allah yang bersyukur. Kira-kira jumlah yang bersyukur di atas muka bumi ini kira-kira sedikit atau banyak, Bapak Ibu? Sedikit atau banyak? Ya, tahunya dari mana sedikit? Ya, karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qalilun min ibadiyasy syakur, qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur. Maka kalau hari ini kita bisa menjadi bagian dari kelompok yang sedikit itu, apa keuntungannya? Di antaranya adalah Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya kepada kita. Maka tadi kita tidak salah mendoakan. Dan tadi bukan cuma sekedar sapaan, tapi betul-betul yang lagi susah Allah lapangkan, yang punya hajat semoga Allah sampaikan, dan yang sedang mengalami berhutang Allah mampukan untuk melunasinya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang syukur, dalam satu ungkapan lain disebutkan gratitude is like a magnet. Ternyata bersyukur itu seperti magnet. Dia akan mengundang dari satu kebaikan kepada kebaikan lain. Maka salah satunya adalah kalau kita belajar dari rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka istri Nabi mengatakan bahwa Rasulullah itu nggak pernah marah di rumah. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira Bu, kira-kira bapak di rumah suka marah nggak, Bu? Alhamdulillah. Ya, saya pengen tanya, Pak, bapak suka marah nggak sama Ibu? Alhamdulillah. Atau lebih suka dimarahin sama Ibu? Nah, ini masalah ya kan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa rumah tangga Rasulullah itu nggak pernah ada marahnya? Karena Rasulullah disampaikan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melihat yang ia sukai, maka Rasulullah akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau melihat yang tidak ia sukai pun tetap mengucapkan alhamdulillah, namun dengan versi yang berbeda, ala kulli hal. Artinya, kalau dalam segala keadaan kita tetap mengucapkan alhamdulillah, maka insya Allah hidup kita bahagia. Karena kalau kita lihat dalam kondisi pandemi ini, kalau mau ikutin keinginan nafsu kita, mungkin kita nggak mau keluar dari rumah dulu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi ini tidaklah terjadi kebetulan kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kira-kira Bapak Ibu percaya nggak bahwa ini terjadi atas izin Allah? Tahunya dari mana kita percaya? Karena kalau lihat wajah-wajahnya ini insya Allah wajah-wajah ahli Quran, dia insya Allah sudah hafal 30 juz. Amin. Makanya di dalam Quran surah 64 ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yang terjadi pada diri kita ataupun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidaklah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Maka kalau kita yakin ini terjadi atas izin Allah, maka Allah pun dengan sangat mudah bisa mengangkat pandemi ini semudah membalikan telapak tangan. Asalkan apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menuntun hatinya. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah akan menemani perjalanan hatinya di dalam melewati musibah-musibah itu. Maka saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu hadir bukan karena nanti setelah pulang dapat nasi wapak, betul. Tapi Bapak Ibu hadir ke sini karena keimanan, betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Karena hari ini enaknya malam-malam begini, enaknya ngapain? Tapi kenapa nggak tidur? Karena kita punya keimanan. Dan dengan keimanan inilah
mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menakjubkan. Ajaban di amril mu'min innama amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya baik. In asabahu sarra'u syakara fakana khairul lah, wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairul lah. Kalau dia dikasih kemudahan, kebaikan, maka mereka bersyukur, itu pun baik bagi dia. Kalau dikasih kesusahan, ujian, dia bersabar, maka sabar itu pun baik bagi dia. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak ada pada diri seseorang kecuali pada orang-orang yang beriman. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Syawal. Yang artinya apa? Kurang dari 1 pekan ke depan, tepatnya 4 hari lagi, insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kita menantikan gak Bapak Ibu bertemu dengan Ramadan? Kangen gak sama Ramadan? Rindu gak sama Ramadan? Kangen rindu sama Ramadan itu sama apanya? Ibadahnya apa THR-nya? Insya Allah boleh gak kalau dua-duanya? Tapi jangan sampai yang kita lihatkan hanya THR, dagangan kita laku, tapi kita gak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita menantikan Ramadan? Di antaranya adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian Nabi menjelaskan as-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Bahwa di antara satu waktu sholat kepada waktu sholat berikutnya, di dalam 5 waktu dalam satu hari, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan hari ini pengen nggak kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Bapak Ibu? Pertanyaannya, hari ini yang hadir kira-kira punya dosa apa enggak? Sedikit atau banyak? Kelihatan banyak waktu-waktu berdosa di sini. Termasuk yang bicara. Karena apa? Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap anak Bani Adam itu pasti memiliki dosa, pasti memiliki kesalahan. Tapi sebaik-baik yang berada dalam keadaan itu adalah yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati-hati kita dari segala noda dan karat dosa yang mungkin selama ini kita lakukan. Boleh Bapak Ibu? Astaghfirullah, Allah
melafalkan kalimat istighfar. Dan kami sadar bukan tidak mungkin sampai dengan lebih Syawal akhir. Kami bersyukur dalam bulan dosa dan maksiat yang menjadikan kami terus berada di dalamnya ya Allah. Sungguh lafaz istighfar ini adalah datang dari hati kalian yang paling tulus ya Allah. Jangan biarkan dosa-dosa kami menghijab kebaikan-kebaikan yang telah hadirkan dalam hidup kami. Malam ini ya Allah, orang tua, anak-anak, pasangan saling beristighfar ya. Semoga Engkau bebaskan, Engkau berikan kenyamanan di dalam rumah tangga kami semua ya Allah. Astagfirullah. Semoga nafas istighfar yang sama-sama kita ucapkan, Allah pantaskan menjadi sarana Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka salah satu pertanyaannya, berapa kalikah kita sudah bertemu Ramadan dalam hidup ini, Bapak Ibu? Kira-kira hari ini kita ketemu Ramadan sudah berapa kali? Ya, ada yang lebih dari 20 kali, yang lebih dari 30 kali, yang lebih dari 50 kali. Sekarang pertanyaannya, Rasulullah itu berapa kali Ramadan? Karena perintah daripada kewajiban berpuasa baru turun pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Dan Rasulullah wafat di tahun 10 Hijriah bulan Rabiul Awal. Artinya cuma 8 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di Ramadan. Tapi apa yang kemudian dihasilkan dari 8 kali Rasulullah berpuasa di Ramadan? Maka kemenangan Ghazwah Badar Al-Kubra yang terjadi pada Ramadan 2 Hijriah, kemudian pembebasan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan bulan Hijriah. Ternyata 8 kali Ramadan Rasulullah menaklukkan banyak peperangan ataupun pertempuran yang pada akhirnya memberikan dampak kemenangan bagi umat. Nah, pertanyaannya hari ini, kita sudah berpuluh kali Ramadan, apa yang sudah kita taklukkan? Jangan bicara yang lain, jangan-jangan kita tidak bahkan bisa menaklukkan diri kita sendiri. Betul atau tidak? Kenapa kita bilang begitu? Karena kita hari ini dikaruniakan Allah lebih berpuluh kali lipat daripada apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wa radima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salafa qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka, amat rugi, hina seseorang yang dia sampai di Ramadan tapi Ramadan meninggalkan dirinya sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di Ramadan menjadi jalan di dalam rangka mendapatkan ampunan Allah. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa yang puasa di Ramadan, siapa yang dia kemudian sholat malam di Ramadan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka dengan iman dan semangat mengharapkan ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita dapat itu, Bapak Ibu? Dan kenapa sih kita pengen dapat ampunan dosa? Karena kita ingin bahwa Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita betul-betul menjadi jalan Allah hadirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena tujuan utama di Ramadan adalah Allah ingin kita jadi orang yang bertakwa.
Dan ayat ini insya Allah populer. Kalau sudah di Ramadan, guru-guru kita, para tuan guru, para kiai, para ustaz mengangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa kita pengen jadi orang bertakwa, Bapak Ibu? Kenapa kita pengen jadi orang bertakwa? Karena ternyata orang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian bukan yang banyak harta, bukan yang tinggi pangkat dan jabatan, tapi yang dia memiliki kualitas takwa yang terbaik. Dan apa enaknya kita jadi orang bertakwa? Insya Allah di antaranya adalah Allah akan memudahkan dari segala urusannya dan Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa itu masya Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Hari ini kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira hari ini kita punya masalah apa enggak? Bu, kira-kira punya masalah enggak? Pak, punya masalah enggak Pak? Sedikit apa banyak? Nah, jangan sampai ini juga banyak orang bermasalah di sini. Tapi yang namanya hidup pasti kita punya masalah. Dan kalau kita lihat masalah itu pada dasarnya adalah kebaikan, selama kita memiliki cara mensikapinya yang benar. Karena kalau kita salah mensikapinya, bisa jadi masalah itu bahkan lebih besar. Salah satu cara mensikapinya saya pengen tanya, kalau hari ini yang namanya masalah datang kepada kita, apakah di situ biasanya masalah yang kita hadapi ada hutang yang belum bisa kita bayar, piutang yang belum dibayarkan orang lain kepada kita, pekerjaan kita dirumahkan, hubungan rumah tangga retak, hubungan orang tua sama anak rusak, dan masih banyak lagi masalah yang lain. Kira-kira begitu ada masalah Bapak Ibu, saya pengen tanya, respon mana yang duluan kita lakukan? Dipikirin atau dizikirin? Coba diulang. Begitu ada masalah, mana yang lebih dahulu kita lakukan? Dipikirin atau dizikirin? Yakin langsung dizikirin? Karena kalau kita lihat kebanyakan kita dipikirin, dan begitu dipikirin selesai nggak masalahnya? Ya selesai. Coba lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk di perut ikan. Yang dilakukan Nabi Yunus mikirin masalah, mikirin jalan keluar, apa dizikirin? Apa zikirnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah melainkan Engkau. Kenapa? Karena Nabi Yunus sadar telah melakukan kekeliruan terhadap kaumnya. Kenapa? Karena Nabi Yunus sudah mengatakan kalian akan diazab oleh Allah lantaran tidak mau mendengar dakwah dari Nabi Yunus. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Yunus mengatakan demikian, kaumnya taubat yang diterima oleh Allah. Tapi Nabi Yunus naik kapal, bahkan kemudian mengalami badai di tengah laut hingga kemudian dilemparkan ke dalam laut. Maka di sini Nabi Yunus sadar, la ilaha illa anta, tiada ilah melainkan Engkau ya Allah, yang bisa apa? Yang bisa merubah hati seseorang. Betul apa enggak? Karena hari ini tidak ada yang bisa merubah hati seseorang selain Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad
tidak bisa merubah orang yang kau cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah yang merubah hati siapa orang yang Allah kehendaki. Maka Nabi itu sadar, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya hamba telah melakukan perbuatan yang zalim ya Allah. Jadi orang kalau dia zikir, dia nggak sibuk dengan masalahnya, dia nggak sibuk dengan jalan keluarnya, tapi yang dia pengen sibukin adalah ingat Allah dulu, baru Allah akan bimbing pikirannya di dalam menyelesaikan masalah. Dan ini yang disebut orang yang bertakwa. Karena apa? Ya ja'alillahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Bahkan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Apalagi ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Maka hari ini sudah sepatutnya, sebagaimana yang sudah disampaikan, mari kita song-song Ramadan itu dengan gembira. Pengen gak kita ketemu Ramadan Bapak Ibu? Kira-kira Ramadan kemarin kita banyak di masjid atau banyak di rumah? Dan hari ini kita sudah siap untuk masuk ke masjid? Insya Allah. Maka oleh karena itu, ini adalah sekaligus mengingatkan terhib Ramadan, yakni apa? Ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kelapangan hati, dengan keluasan hati, dengan kegembiraan, dengan akan datangnya bulan suci Ramadan kembali di dalam kehidupan kita, insya Allah. Maka oleh karenanya, bagaimana kiat kita di dalam terhib Ramadan? Yang pertama adalah sambutlah Ramadan dengan gembira. Karena apa? Karena kalau kita lihat apa yang Allah berikan berupa keutamaan, berupa rahmat, hendaknya kita bergembira, berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata-kata atas apa yang menjadi kelebihan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah hadirkan, falyafrahu, maka dengan semua itu fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kita bergembira. Artinya apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ciri orang beriman adalah dia gembira saat menyambut Ramadan dan sedih kalau Ramadan itu akan meninggalkannya. Sebaliknya orang fajir, orang fasik, dia masuk Ramadan dengan segala bentuk kesedihan, kekaluan, kekakutan, kecewaan, tapi ketika menjelang akhir Ramadan senangnya luar biasa. Maka kita berlindung kepada Allah. Karena orang-orang sebelum kita, mereka bahkan sudah berdoa sebelum 6 bulan masuk Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berbanyak doa. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan, bukan yang itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu diantaranya. Dan setelah Ramadan 6 bulan berikutnya, maka kemudian Masya Allah, mereka berdoa agar apa yang dilakukan Ramadan waktu itu mereka amal-amalnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena inilah sebagian besar daripada keutamaan Ramadan. Waktu kita mungkin terbatas, insya Allah kita sudah dapatkan. Di antara sebagian keutamaan Ramadan adalah sebagaimana kata Ramadan, Ra, Mim, Bar, Alif, Nun. Jadi kalau kita pengen singkat jadi Ramadan. Ra-nya apa? Rahmatullahi ta'ala, bahwa di bulan ini Allah memberikan rahmatnya. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilat syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan. Ini adalah di antara rahmat Allah. Mimnya apa? Maghfirah. Allah berikan ampunan. Makanya tadi kalau kita sampai di akhir Ramadan ternyata tidak diampuni oleh Allah, bahasa para ulama, maka bukan tidak mungkin dia tidak diampuni juga di luar bulan Ramadan. Terus apa? Bi'fun amal, yaitu amal yang dinilai berkualitas berlipat ganda. Yang mengerjakan yang sunnah dihitung pahala,
wajib. Yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Alif ulfatun, kasih sayang, makanya disebut oleh Nabi SAW, wa huwa syahrul muwasa. Bulan Ramadan juga adalah bulan kepedulian, bulan kasih sayang. Dan nurnya adalah nur, cahaya. Karena apa? Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, yang kita masuk cahaya di sini juga dimaknai nikmat. Karena ada dua nikmat yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa di Ramadan. Yang pertama adalah inda fitrihi wa inda liqa rabbih. Yang pertama ketika dia saat berbuka puasa, dan yang kedua adalah kegembiraan, kebahagiaan nikmat saat dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka ini adalah sebagian alasan bagaimana kita bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua adalah memahami fikih Ramadan. Jadi kalau tadi saya kenapa pegang laptop, karena ternyata sudah disiapkan temanya fikih Ramadan. Tapi sebelum masuk fikih Ramadan, ini penghantarnya saya sudah 1 jam. Saya nggak tahu kira-kira bisa sampai jam 12 atau itu. Bapak Ibu siap belum itu saya siap. Ya, karena insya Allah malam ini kita akan berangkat ke Prabu Muli. Besok ada subuh juga ada sahabat-sahabat kita di Prabu Muli, dan ada kelas dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi insya Allah kita akan ambil yang singkat-singkat saja. Jadi dari sekian banyak fikih Ramadan, sebetulnya yang paling utama kita refresh, kita segarkan lagi adalah fikih shaum, fikih puasa kita. Kenapa? Karena kita perlu mengingat kembali apa itu syarat wajib puasa, rukun puasa apa, sunnah-sunnahnya apa, larangannya bagaimana. Tapi saya hanya ingin mengambil satu garis bawah. Insya Allah saya husnuzan Bapak Ibu kira-kira sudah siap untuk masuk bulan suci Ramadan. Siap semuanya? Siap ilmunya? Alhamdulillah. Kalau begitu kita uji, apakah betul siap ilmunya menjelang dari datangnya bulan suci Ramadan? Pertanyaan sederhana, ada berapa perkara rukun iman Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Ada berapa perkara rukun Islam? 4. Nah sekarang pertanyaan terakhir, ada berapa perkara rukun puasa? 3. Nah 3 muncul. Terus 4 boleh ya kan, harus pasukan tengahnya 4 ya kan? Ya 4 4-nya apa aja deh? Pokoknya 4 aja lah ya. Iya. Yang lain kira-kira berapa kan? 5. Masya Allah lagi ya kan? Tadi 3, 4, sekarang 5. Pertanyaannya, kita sudah berapa kali puasa Bapak Ibu? 30, 40, 50 kali. Jangan-jangan rukun puasa pun kita belum tahu. Betul. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Dan janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak miliki ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah kalau kita bilang ternyata rukun puasa itu bukan 3, bukan 4, bukan 5, akan tetapi rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama apa? Niat. Karena nggak ada berbakat kalau tidak diiringi niat, itu tidak terpenuhi syaratnya. Maka niat yang kita baca, yang ada kita baca begitu masuk bulan Ramadan pertama kali untuk 1 bulan, atau ada juga yang kita tambahkan di setiap malam, yang kita baca setelah salat tarawih, setelah zikir, kita baca apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Yang itu nanti insya Allah dulu kita Pak Kiai bahas dari pendekatan al-sorof pakainya Ramadan. Kalau kita pengen di Ramadan tadi ya, jadi Ramadan hadhihi sanati lillahi. Supaya apa? Mempersiapkan diri, supaya niat puasa kita menguatkan dari ibadah puasa yang akan kita lakukan keesokan hari. Dan yang kedua apa? Imsak. Apa itu imsak? Menahan
dari segala yang bisa membatalkan puasa kita dari semenjak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Jadi itu cuma. Jadi insya Allah mudah-mudahan siap semuanya. Maka pertanyaannya, kubur-kubur di siang hari boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Asal jangan dia kubur-kubur minum es kelapa. Nah, terus dia telan, itu namanya batal. Jadi oleh karena itu kumur-kumur boleh, asalkan tidak berlebihan. Jangan juga kita sudah kumur-kumur waktu sholat itu datang berwudu, orang lain tidak tahu. Padahal Allah Maha Tahu. Makanya salah satu nilai puasa itu adalah melatih kejujuran. Orang tidak tahu. Bisa aja kita kelihatannya lemas, padahal sudah habis satu porsi pempek. Tapi ada yang kelihatannya segar, bukan berarti dia tidak puasa, bisa jadi dia berpuasa. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu ini banyak ya, jadi saya nggak akan bahas. Tapi insya Allah sudah banyak panduan dari MUI, dari guru-guru kita, termasuk dari ulama di luar. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradawi, judulnya adalah Fiqhus Syiyam. Dan itu bisa kita pelajari. Karena apa? Kita nggak pengen kalau kita melakukan amal di bulan Ramadan, tapi jadi amal yang sia-sia. Karena kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl." Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan berkata bohong, perbuatan bohong atau dusta, dan atau perbuatan bodoh. Bodoh itu apa? Yang dia udah tahu nggak ada manfaatnya, yang dia udah tahu itu dilarang sama Allah, tapi dia berkata juga. Maka coba saya tanya, kira-kira yang namanya main games, kira-kira dapat pahala apa enggak? Tapi pertanyaannya anak-anaknya banyak nggak yang main game? Tapi insya Allah yang di sini enggak ya? Yang di sini kalau pemain cuma saudara saja. Kenapa? Karena kalau itu yang kita lakukan waktu puasa tapi melihat pandangan kepada yang bukan mahramnya, melihat aurat orang lain, hati-hati. Allah nggak butuh dengan puasa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu yang ketiga, puas adalah dengan kesia-siaan. Karena bisa jadi kita puasa tapi nggak dapat apa. Maka di antaranya apa? Berhati-hatilah terhadap pencuri Ramadan. Siapa pencuri Ramadan kita? Yang pertama bukan tidak mungkin adalah televisi. Maka yuk kita niatkan waktu sahur dan waktu berbuka jangan hidupkan televisi. Siapa Bapak Ibu? Karena jangan sampai kita di waktu-waktu berkah. Karena salah satunya waktu sahur itu waktu berkah. Malaikat melihat dan mendoakan daripada hamba-hamba Allah. Tapi kalau kita ternyata cerita, kira-kira rugi tak akan didoain sama malaikat? Rugi. Begitu juga ketika kita mau buka puasa, doa orang yang berpuasa sampai berbuka tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi kita hati-hati, kira-kira rugi gak kita? Rugi. Maka oleh karena itu, apalagi kalau kita tarawih. Tarawih itu kadang-kadang Masya Allah Bapak Ibu. Tapi saya yakin di Nurul Fitri ini mudah-mudahan satu malamnya satu juz. Ya betul di sini. Alhamdulillah Insya Allah. Mudah-mudahan mulai tahun ini mudah-mudahan naik jadi 2 juz. Siap nggak Bapak Ibu? Siap nggak? Agak berat. Kalau begitu besok saya cari masjid yang lain. Karena kadang-kadang kita kebanyakan pengennya imam yang pimpin tarawih itu bacanya panjang atau pendek Bapak Ibu? Panjang atau pendek? Emang boleh? Allahu Akbar. Pendek. Boleh tak? Tak boleh. Makanya kita itu rasanya jauh sama Rasulullah. Rasulullah 11 rakaat, tapi 1 rakaat 3 sampai 5 juz. Makanya kenapa Sayyidina Umar buat 23? Karena tidak sanggup ngikutin Nabi. Kita kadang-kadang sudah 11 ekspres full. Maka oleh karena itu kita niatkan insya Allah Ramadan besok jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua tadi di antara pencuri Ramadan lainnya
adalah yang kita sebut dengan SG. Apa SG? Setan gepeng. Apa itu setan gepeng? Apa itu setan gepeng? HP. Betul apa enggak? Kita itu lebih cepat memenuhi panggilannya daripada panggilan. Betul. Kalau ada handphone kita nyala, langsung kita ambil ke handphone. Tapi kita panggil, hayya 'alas shalah. Kita bilang, perasaan baru tadi sholat udah sholat lagi. Hati-hati bukan. Hari ini kita lebih banyak meminta kepadanya daripada meminta kepadanya. Artinya apa? Kita lebih sering curhat, curcol sama handphone. Betul nggak? Termasuk di sosial media. Padahal nggak ada yang pengen dijadikan status, tapi ditulis status. Hari ini saya nggak punya status, tapi jadi status. Kira-kira penting nggak kan? Dan ini masalah. Mau makan jadi status, mau minum jadi status. Iya betul. Termasuk permainan gamesnya anak-anakku yang insya Allah soleh dan solehah. Jangan sampai kita merugikan waktu. Karena apa? Orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan demikian. Kalau orang dia menyia-nyiakan waktu, terputus daripada Allah dan akhirat. Tapi kalau dia mati, maka hanya memutuskan antara dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita habis waktu untuk yang sia-sia. Min husnil Islami man yutarku ma la ya'ni. Di antara ciri Islam yang baik pada diri seseorang adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan yang lainnya, begadang, banyak tidur, menghabiskan waktu di pasar, di mall lebih banyak daripada di masjid, termasuk menghabiskan waktu di dapur lebih banyak daripada baca Quran. Maka hati-hati jangan sampai orang-orang kita dicuri keadaan dia. Dan yang terakhir adalah mari Bapak Ibu perbuat ta'awun maliyah. Hari ini kita bisa kumpul begini, senang gak Bapak Ibu? Lapang gak? Alhamdulillah. Tapi ada saudara kita di luar sana yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Maka di sini sebelum masuk kepada Ramadan, mari kita pemanasan. Karena Nabi mengatakan siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya kelak di akhirat nanti. Dan hari ini ada saudara di sekeliling kita yang mungkin terdampak dengan pandemi. Ada saudara kita di negeri ini yang mungkin terdampak bencana alam. Tapi juga ada saudara kita di belahan bumi lainnya yang hari ini terus berada di dalam kesusahan, kesulitan. Di antaranya adalah saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa kalau kita bicara Palestina yang penting Bapak Ibu? Karena man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Kata Nabi, siapa orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Kalau kita bicara Palestina, gambarannya seperti ini. Awalnya berada di dalam kondisi yang hijau ini, tapi sekarang kondisi sudah mati, lebih banyak putih. Maksudnya apa? Orang-orang muslim yang ada di Palestina tergusur dari negerinya sendiri. Dan ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Kenapa sih kita perlu membela Palestina? Kenapa sih Palestina itu terus bergolak? Karena tidak mungkin ini adalah salah satu ladang amal yang Allah bentangkan di depan mata kita. Karena di situ ada di antaranya kiblat pertama umat Islam. Di dalam daripada Palestina itu terdapat tempat peristiwa bersejarah Isra wal Mi'raj. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, di saat kita pertama kali merdeka sebagai NKRI, maka ternyata di antara negara di luar negeri yang mengakui kedaulatan kita adalah Palestina. Maka kalau hari ini kondisi mereka tidak seberuntung kita, apakah kita pantas diam saja Bapak Ibu? Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yuk sama-sama kita perjuangkan kembali Palestina. Dan saya izin ada sebuah tayangan. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua. Inilah negeri wakaf umat Islam
yang diresmikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuka kembali Palestina. Palestina, tanah yang diberkahi dan disucikan oleh sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Namun kedua nabi ini masih bertarung dalam penderitaan. Dengan 72 tahun dalam penjajahan dan 14 tahun di blokade, Palestina nyaris lumpuh. Jutaan saudara mendadak termiskinkan. Bangunan baru mereka di bulldozer menyisakan reruntuhan, rumah kumuh, dan tenda pengungsian. Fasilitas air dibom, air tercemar menutup dahaga mereka. Kelaparan adalah semata yang tak terelakkan, mengetahui jalan beribu hilang. Kezaliman semesta Allah sungguh menghantui siang dan malam. Rebut kembali Palestina. Rebut kembali, katakan mereka dengan sedekah terkurangmu, zakat terbaikmu, dan wakaf terhebatmu. Digunakan Sister Family Muslim Indonesia dan nafkahi mereka. Melalui mereka rumah wakaf, berikan makan melalui wakaf distribution center. Hapus tenaga mereka dan bangun rumah wakaf. Dan bangun kembali ladang nafkah mereka. Sebarkan wakaf usaha produktif Palestina. Ayo rebut kembali Palestina dengan iman dan taatmu pada Allah Azza wa Jalla. Sebab Dia menghisab engkau akan ditanya, apa yang sudah kau perbuat untuk tanah suci Palestina? Bersama AJD, kita rebut kembali Palestina dan kirimkan bantuan melalui AJD, Aksi Cepat Tanggap. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan gambaran ini bisa menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa apa yang sedang terjadi di Palestina hari ini bukanlah semata-mata urusan dari saudara-saudara kita di Palestina saja, tapi juga itu adalah menjadi urusan bagi semua umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Maka hari ini kita ingin melakukan sesuatu. Mungkin kita nggak bisa berangkat ke sana belain Masjidil Aqsa jadi border hidup, tapi kita bisa memberikan kekuatan kepada saudara kita dengan wakaf rumah mereka, dengan wakaf sumur, sehingga bisa mendistribusikan air bersih kepada sahabat dan saudara kita di sana. Dan insya Allah bersama Aksi Cepat Tanggap kita ingin mengajak Bapak Ibu, ada yang namanya kita sebut dengan program Sister Family Palestine Indonesia, yaitu bagaimana kita bisa memiliki semangat ukhuwah yang bukan hanya sekedar sampai di lisan, tapi bagaimana di tahapan aksi nyata kita ingin memberikan sesuatu kepada mereka, ibarat seperti keluarga seorang ibu. Maka oleh karena itu kita ingin bahwa kondisi Palestina hari ini berada dalam kondisi begitu mengenaskan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu di antara jalan yang Allah pilihkan untuk mensupport mereka. Dan salah satu jalannya kami ingin ajak dengan program apa yang kita sebut dengan Sister Family Palestine Indonesia, di mana yang kita rencanakan bersama sahabat-sahabat ACT Palembang. Kalau ada saudara kita di Sumatera bagian barat sudah terkirim sedikitnya 2 mobil ambulans kemanusiaan. Namun hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama mengalirkan air bersih kepada saudara kita di Palestina dengan melakukan wakaf sumur. Karena ternyata orang yang berbahagia itu adalah ketika denyut jantungnya telah berhenti, tapi pahalanya masih tetap terus mengalir. Dan salah satunya kita ingin gulirkan melalui wakaf sumur yang ada di Palestina. Kalau ditanya berapa Ustaz, maka kita lihat, karena kita posisinya bukan di negeri kita. Kalau di dalam negeri saja, kita kemarin di Bekasi ada beberapa pondok
pondok pesantren yang ternyata bahkan tidak punya air bersih, sarana air bersih, dia harus menjaga air hujan atau di daerah yang airnya payau, maka ternyata mereka gunakan itu untuk bersuci. Maka kemudian dengan inisiasi bersama ACT, wakaf sumur yang kita tawarkan sejumlah 75 juta rupiah, waktu itu di Kota Bekasi alhamdulillah terselesaikan 7 sumur dalam satu aktivitas wakaf bisnis forum. Tapi hari ini saya yakin kita berupaya untuk fastabiqul khairat. Dan kalau ditanya berapa Ustaz wakaf sumur yang ada di Palestina, nggak banyak Bapak Ibu, cuma 150 juta. Pertanyaannya, kira-kira angka ini kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil atau besar? Kalau kita bilang besar, berarti kita mengecilkan Allah. Tapi kalau kita bilang kecil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Maka hari ini kami ingin mengajak yang siap mendonasikan daripada wakaf sumur di masjid, insya Allah kami akan ajak, nanti silakan bisa menghubungi sahabat-sahabat kami yang menggunakan rompi ACD. Namun hari ini kita ingin menggulirkan selain daripada program wakaf sumur, tadi disebut rumah-rumah bedeng yang berdiri. Mereka nggak punya makanan, sekarang musim dingin, dan mereka kemudian hanya berlapis kadang-kadang dengan kertas imam atau dengan hanya plastik. Yang kemudian mereka terkadang setiap malam itu seorang anak dengan ayahnya berkata dan saling wasiat. Nah, kalau besok kita tidak bertemu lagi, semoga Allah izinkan kita bertemu hingga di surganya nanti. Karena kita nggak tahu. Kalau mereka nggak tahu besok mereka masih hidup atau tidak. Dalam apa? Karena kondisi yang tidak pasti yang terjadi di Palestina. Maka untuk itu kami tawarkan ada sister family program yang itu hanya 5 juta rupiah. Namun di sini sudah kemudian menjadi satu paket dalam satu rumah, selimut, medis dan juga kebutuhan pokok yang mereka bisa gunakan setidaknya dalam satu bulan. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang siap untuk berbagi dengan satu paket daripada sister family program ini? Yang siap? Boleh angkat tangan bilang saya? Ada yang siap? Ya Bapak, angkat tangan saja dulu. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman yang ada di ACT untuk kemudian kita tuliskan apa yang kita sebut dengan lembar komitmen. Insya Allah fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Maka kalau kita sudah berazam, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita dengan sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Dan insya Allah nanti yang sudah siap dibantu Pak, monggo. Yang nggak siap, Pak, saya pengen bantu yang lain. Di sini ada paketnya. Ada sewa rumahnya saja 2,5 juta. Kalau perlengkapan sekolahnya hanya 200.000, bahkan paket pangannya hanya 560.000 untuk 1 bulan. Maka oleh karena itu, ini adalah paparan dari satu yang kita ingin tawarkan sebagai sarana membantu saudara kita yang ada di Palestina. Pertanyaannya, kenapa sih kita mau melakukan itu? Karena kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menyenangkan seorang muslim, ataupun engkau mengatasi kesulitannya, ataupun engkau menghilangkan laparnya, ataupun engkau membayarkan hutangnya. Dan insya Allah saat ini juga bergerak kotak amal. Mudah-mudahan yang kita diamkan, insya Allah ini adalah salah satu di antara perbelanjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam bahasa Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan sempurna kebaikan pada diri seseorang sebelum dia memberikan apa yang paling dia cintai. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita latihan Nabi di bulan Ramadan dan dermawanannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Kenapa? Karena sebelum Ramadan sudah biasa sedekah. Kalau hari ini kita masih berat untuk sedekah, jangan sampai di Ramadan Allah catatkan kita menjadi orang-orang yang bakhil. Mudah-mudahan insya Allah ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang kelak Allah hadirkan dalam hidup kita, yakni datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Zulfikarullah dan SIMK. Acara berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti langsung dijawab oleh Bapak Zulfikarullah. Oh,
di kota Palembang ini Ramadan menurut saya itu biasa, yang 8, yang 20, 23, ada yang 11, kita mau 23, jadi ada yang 8, 11, ada yang 23. Di Palembang ini soal itu kadang-kadang tidak sama, bisa ada yang 3 langsung terus, ada yang 21. Nah, untuk yang 3 sudah terus itu bergerak naik lebih lagi. Kemudian katanya lagi yang kita jarang sholat tasbih itu jarang dilakukan ustaz. Jadi kadang-kadang sama sekali ada ustaz yang kayak sholat tasbih. Nah, kadang-kadang kita masih lupa ustaz yang cara hitungannya 15, 10, 10 itu sekarang ada lupa. Jadi tolong berdialog ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Dari Ibu-Ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Oke, baik, Pak Bastian. Terima kasih Pak Bastian. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Kita tampung 3 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Pak Ustadz bisa langsung dijawab Pak 2 pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sholat sunnah witir yang saya Pak Haji tadi, insyaallah ini adalah satu sunnah Nabi SAW. Karena Nabi tidak pernah mengakhiri satu malam kecuali ditutup dengan sholat sunnah witir. Nah, makna witir apa? Ganjil, dan memiliki makna sebagai penutup. Dan kalau bicara ganjil, maka bilangannya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimanakah pelaksanaan terbaik daripada sholat sunnah witir? Maka karena dia bagian di antara sholat sunnah, maka yang dilakukan adalah ketika sholat sunnah witir itu juga dilakukan sebagaimana sholat sunnah yang lain. Yaitu apa? Nabi umumnya melaksanakan sholat sunnah masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, maka termasuk ketika kita sholat tarawih, yang kita lakukan itu kan 2, 2. Walaupun ada juga Ustaz, boleh nggak kami lakukan 4, 3? Nah, ini seperti pemain bola, kita tidak apa-apa. Karena prinsipnya itu bagian dari sholat sunnah, bisa, tapi yang lebih afdal, yang mengikuti sunnah Nabi masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Dan itu tetap niatnya witir. Jadi kalaupun niatnya 21, tetap niatnya sholat sunnah witir. Ya, jadi ini yang perlu disampaikan. Namun kalaupun kita ingin melakukan 3 sekaligus, boleh enggak? Boleh. Ya, namun yang lebih afdal kembali sebagaimana disampaikan bahwa Nabi SAW itu adalah dilakukan 2 rakaat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya kaitan dengan daripada sholat tasbih, ini menarik ya, karena sholat tasbih ini diantara yang boleh terjadi jarang dilakukan oleh kita. Makanya disebutkan kalau kita bisa lakukan sehari sekali, kalau tidak bisa sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Nah, salah satu yang afdal atau bisa kita lakukan dan punya keutamaan adalah salat sunnah tasbih itu dilakukan pada 10 malam terakhir Ramadan sebagai upaya menjaring daripada Lailatul Qadar.
sunnah, malam qiyamul lail. Kadang-kadang kita punya hafalan itu lebih banyak yang banyak hafalan atau terbatas hafalannya. Nah, jadi karena terbatas mungkin jadinya cepat. Tapi kalau salat tasbih yang kita lakukan itu 4 rakaat. 4 rakaat dan masing-masing rakaat itu adalah 75 kali. 15 waktu setelah takbiratul ihram, kemudian setelah itu ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, kemudian duduk di antara dua sujud 10, kemudian setelah itu sujud 10, dan ketika akan naik takbiratul ihram atau naik kepada rakaat yang kedua maka 10 kali. Nah, jadi satu rakaat itu 75. Maka apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu seterusnya sampai 4 rakaat sekali salam. Nah, jadi kalau mau dipecah 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Yang mana kita sanggup? Karena kadang-kadang begitu kita ruku saja baca itu 10 kali sudah mulai berpunah-punah. Karena apa? Kita nggak biasa. Tapi kalau kita membiasakan, yang disampaikan Pak Haji ini adalah agar kita melakukan hal itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi kebaikan yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Dan dua tadi Pak Haji pertanyaannya adalah mengenai bagaimana sholat atau ibadah itu terkait dengan akhlak, betul? Karena ternyata sholat akan mendorong kita. Yang paling utama dari setiap ibadah itu adalah sholat. Bahkan termasuk puasa, zakat, haji itu efeknya ada pada akhlak. Dari mana? Coba kita lihat sholat. Sholat itu ketika kita lakukan dikatakan baik sholat itu kalau kita jadi orang baik. Dan ukuran orang baik itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Artinya apa? Kalau orang sholat tapi masih belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mesti ada sesuatu yang salah dengan sholat. Bahkan apa? Manusia diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Tapi kalau dia kemudian sholat, dia nggak berkeluh kesah, maka itu insya Allah tanda sholat yang benar. Begitu juga puasa. Puasa efeknya adalah la'allakum tattaqun. Karena di dalam puasa di antaranya tadi disinggung masalah kejujuran, di antaranya masalah kedisiplinan. Coba, disiplin nggak kita waktu Ramadan Bapak Ibu? Disiplin, bahkan di antara kedisiplinan yang paling utama adalah menunggu datangnya waktu duduk maghrib. Betul Pak? Tiba-tiba kita sangat perhatian, maghribnya hari itu jam berapa? Padahal kalau hari biasa kita nggak pernah tanya itu. Dan itu adalah artinya apa? Melatih kedisiplinan, melatih kejujuran, melatih kebersamaan. Karena apa? Ketika kita memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Maka ini adalah di antaranya. Zakat efeknya kepada akhlak. Artinya apa? Seseorang yang dia mudah mengeluarkan kewajiban, menambahkan dengan infak dan sedekah, maka ini adalah mengambil daripada salah satu sisi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang kepada hamba-Nya yang demikian. Haji, maka esensi haji adalah dia kembali ke titik nol. Kalau dia kemudian betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, maka makna mabrur yaitu apa? Kebaikan. Mabrur itu daripada kata albir, kebaikan. Mabrur artinya kebaikan yang terus berulang. Kalau pulang haji, yang sebelumnya dia bakhil menjadi dermawan, yang tadinya emosian dia jadi orang yang sabar dan seterusnya. Tapi kalau dia haji pulang tapi tidak terjadi perubahan akhlaknya, maka bukan tidak mungkin hajinya belum mencapai kesempurnaan haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi kita tampung 2 pertanyaan sekali. Oh, baik, silakan. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu.
Silakan. Ya. Mengapa sebagian orang Muslim berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Baik, dua pertanyaan sudah ditangkap. Oh, satu lagi, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan puasa itu maksudnya niat itu apakah wajib untuk dilakukan seperti sholat dan ada juga tidak dilakukan langsung, atau kalau memang wajib kapan, pada saat memulai makan atau sebelum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga pertanyaan sudah kita tampung. Mungkin masih dijawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai hilal Ramadan. Hilal Ramadan adalah kita menyederhanakannya dengan mentaati kaidah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Dalam hal ini kita berada di satu teritorial yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situ tentu ada pihak yang berwenang melakukan daripada apa yang kita sebut tadi, melihat hilal. Makanya disebut dengan sidang isbat. Dan sidang isbat ini didatangkan daripada perwakilan ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga Islam yang memiliki kapasitas dan kompetensi di dalam rangka melakukan daripada pemantauan hilal. Dan insya Allah dalam hal ini kita mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena ada pendekatan hilal secara hisab, ya secara hitungan, tapi ada yang disebut dengan ru'yatul hilal. Maka sidang isbat itu adalah menggabungkan kedua itu. Kalau hari ini ada saudara kita di satu ormas Islam terbesar di Indonesia, kemudian sudah mengatakan bahwa Ramadan akan jatuh sekian, itu penggunaan hisab. Tapi di satu sisi bahwa Nabi mendorong agar ketika seseorang melihat hilal, maka disitulah kemudian yang disebut sudah terlihat itu hilal. Maka itu disebut dengan ru'yatul hilal. Nah, dari zaman Nabi, ketika itu disampaikan oleh seseorang yang melihat, ya Rasulullah, saya sudah melihat hilal, dan dia orang yang percaya, maka kemudian dia katakan, wahai sahabat, maka besok kita berpuasa. Nah, jadi dalam konteks ini kita mengambil dalam poin. Kalaupun kita misalkan meyakini dengan pendekatan daripada perhitungan atau hisab, silakan. Tapi akan lebih utama kalau kita menggabungkan dua pendekatan tadi, hisab dan ru'yatul hilal. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama yang kemudian melakukan sidang isbat. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi ibu ya. Ibu tadi kami sore dari salahu min siyabihi ilal jum'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Betul ibu pertanyaannya ibu ya. Nah, kenapa dia begitu? Karena pertama yang dia lakukan itu tidak memenuhi kaidah hukumnya, kaidah fikihnya, atau dia tahu tapi dia meninggalkan daripada kaidah hukum dan fikihnya. Nah, itulah akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia lakukan. Maka kenapa kemudian kita penting mempelajari daripada ilmu mengenai berpuasa itu. Yang kedua adalah yang bisa menyebabkan kami sholat ilal salawat siang ilal jum'ah atas adalah ketika tadi ada pencuri pahala Allah. Bahkan di antara yang disebutkan bahwa yang bisa menghapuskan pahala Ramadan kita ada di antaranya adalah bagaimana kita ngomongin orang atau kita mengadu domba, namimah, kemudian menangkap dengan syahwat. Itu bisa diantaranya daripada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi SAW yang kalau tidak kita jaga itu bisa menghapuskan pahala puasa kita. Dan yang ketiga, kenapa seseorang itu puasa kami sore mulai salam Islam ila atas? Karena yang dia lakukan dalam puasanya bukan untuk Allah, tapi untuk semata-mata yang dia dapatkan bagi keuntungan dirinya. Maksudnya apa? Ketika dia puasa, dia pengen cuma dilihat orang, bukan pengen dilihat Allah. Padahal apa yang kita lakukan seyogianya adalah di semata-mata kita lakukan untuk Allah. Maka solusinya gimana agar kita tidak menjadi orang yang puasanya zong? Maka yang pertama tadi kuasai ilmunya
Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki tujuan yang jelas, yaitu apa? Yaitu ketika kita meniatkan segala sesuatu yang hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun yang bisa mendatangkan kesia-siaan. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir tadi bab niat. Niat itu adalah kedudukan di hati. Karena niat ini adalah ibadah hati. Namun apakah kemudian tidak boleh dilafazkan? Maka di dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwa yang disebut dengan dilafazkan itu adalah tauhidun niat, menguatkan niat. Karena terkadang ada orang yang dia tidak kuat niatnya di dalam hati, tapi kalau dia sudah yakin nggak pakai lafaz pun dia bisa. Sehingga kalau kemudian pertanyaannya dalam hal berpuasa, apakah kita perlu melafazkan atau tidak? Itu kembali kepada pilihan. Kalaupun kenapa orang-orang tua kita memerintahkan atau membacanya bersama-sama, itu adalah bab riyadhah, bab latihan agar kemudian di situ ada anak-anak kecil yang mungkin dia belum paham, mungkin juga ada orang-orang yang mungkin dia belum mengerti, maka paling tidak dia baca dulu. Supaya apa? Supaya dia sampai dia besok puasa tapi tidak berniat. Lalu apa dilakukan? Apakah pada saat sebelum makan? Apakah saat setelah sahur? Apakah setelah salat malam? Maka kesemuanya boleh. Yang penting adalah sebelum puasa itu dilakukan. Jadi walaupun kita lakukan malam boleh. Setelah sahur kita mau niat lagi masih ada waktu. Buatkan niat ini tidak apa-apa. Tapi karena pemaknaannya adalah ketika kita berniat sebelum datang daripada matahari terbit. Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah pukul 9.40, kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya kajian kita mulai sangat menarik, banyak sekali yang ingin kita tanyakan dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Tapi karena waktu, maka kita harus akhiri majelis kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tutup acara kita ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Zulfiqar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, maka sekali lagi kami mengajak yuk sama-sama kita bangun kesiapan kita di dalam menjalankan Ramadan, baik dalam pemahaman ilmu, dalam pemahaman amal, dan insya Allah doa-doa terbaik kita. Salah satunya, mari kita baca suratul Fatihah kepada segenap jamaah yang hadir, mobil khusus kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang mungkin telah mendahului, termasuk para guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang juga telah mendahului. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan dari segenap ilmu amal yang disampaikan kepada kita, dan telah kita akan bersama-sama hingga ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi ini yang wajibkan Rasulullah Muhammad bin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبدا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافون ولا يرحمنا. إلهنا يا الله، إلهنا يا رحمن، إلهنا يا رحيم، أغثنا يا غفور رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في كل مكان وفي كل وقت الزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة الصبر عليهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu, dengan berakhir tadi berakhir pula acara kita malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup acara ini, ada sedikit yang ingin disampaikan oleh tim dari ACT pada kita sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini izin kita menyampaikan laporan dari hasil kotak donasi kita tadi. Alhamdulillah dari sudut donasi tadi, sudut kotak donasi tadi terkumpul donasi dari kita semua untuk program Sister Family dan sumur wakaf Gaza itu sejumlah 1.040.000. Ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian kita punya sebuah program yang disampaikan oleh saya tadi, itu namanya patungan sumur wakaf Gaza. Pertama masyarakat Sumatera Selatan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita dari atas Patanggap mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita mempersembahkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa terbaik kita ini merupakan bentuk
ikhtiar kita mempersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Di sini kita mungkin memiliki cenderamata, insya Allah akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berniat, yang punya niat di hatinya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Itu yang berniat untuk berwakaf untuk program pembangunan sumber wakaf Gaza sejumlah 1 juta rupiah, mungkin boleh maju ke depan. Insya Allah kalau niat ini akadnya ini adalah niat. Jadi ketika Allah mudahkan, insya Allah dari niat ini akan Allah mudahkan ikhtiar kita untuk mencapai apa yang kita niatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina. Ini sebagai bentuk komitmen kita, sebagai bentuk doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Untuk menunaikannya pun insya Allah ketika Allah mudahkan. Kalau sekarang mungkin kita punya banyak tanggungan dan punya banyak kebutuhan, insya Allah ketika Allah mudahkan maka kita akan tunaikan niat tersebut. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang berniat sekali lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dengan wakaf. Sekali lagi ini adalah akadnya wakaf untuk pembangunan sumur pertama masyarakat Sumatera Selatan di Gaza dengan nominal 1 juta rupiah. Mungkin boleh maju ke depan Bapak Ibu sekalian. Mau rame-rame juga boleh, mungkin majelisnya ibu-ibu juga boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah Gaza, bumi yang Allah muliakan, bumi Syam yang Allah muliakan, sudah Allah janjikan kemerdekaannya. Dan disinilah bentuk kita mempersamai perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina. Bentuk kita turut hadir pada barisan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk doa terbaik kita, sebagai bentuk komitmen terbaik kita untuk turut hadir dalam perjuangan saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, bumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita memperjuangkan kebebasan dari bumi Syam, kita juga membersamai perjuangan membebaskan kiblat pertama umat muslim yaitu Masjid Al-Aqsa. Dengan kita memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita di sana, para umi di sana, para produksi family, turut menjadi bentuk kita membersamai melahirkan pejuang-pejuang di tanah Gaza. Ketika lahirlah anak-anak mereka dengan hafalan Quran yang masya Allah luar biasa, dan mereka menjadi pejuang dari kemerdekaan dari bumi Syam yang memuliakan, maka insya Allah pada malam hari ini adalah momentum kita untuk hadir dalam barisan orang-orang tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin turut hadir dalam barisan orang-orang tersebut, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah melalui bumi, membebaskan bumi Syam Palestina, maka insya Allah pada malam hari ini adalah momentum yang insya Allah adalah bentuk doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Silakan Bapak Ibu sekalian. Barakallah. Insyaallah. Jadi ini komitmen Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi adalah komitmen doa terbaik kita. Masya Allah. Barakallah. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin kembali